Udah ini tadi ya, ini lanjutan tadi, lanjutin masalah pengepakan tadi ya. Ini kita hanya butuh stiker atau apalah yang menandakan kalau produk ini adalah produk milik kita dan dari kita gitu, sehingga kita bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau memang ini milik kita ya udah, kita boleh diatur kita boleh, ditarik juga udah boleh, kan memang milik kita. Begitupun kita boleh disedekahkan, diinfakkan atau diberikan ke orang lain gitu. Kalau memang tujuannya adalah membesarkan nama atau lembaga yang kita pimpin, tujuannya seperti itu. Kalau tujuannya hanya amal, yang notabene tujuannya hanya akhirat, ya itu jauh lebih gampang, kita tinggal kasih uangnya beres. Tapi ini pedagangnya gimana? Tadi sekali lagi, pedagang itu bisa saja kita pesan aja nih, umpama pedagang bakso atau pedagang lain yang kayak saya seperti nanti besok diusahakan sebelum duhur udah beres, nah sekarang akan dibagi setelah duhur, ya bisa. Cuman kan pedagang saya yang seperti ini, yang ringan seperti ini, yang basah pun kayak pedagang model soto, bakso, bisa. Para penjual juga pastinya mereka kalau ada pesanan ya dia juga ya pasti akan mencari modalnya jauh-jauh hari kan gitu. Artinya tidak masuk akal kala kasihan di pedagangnya, tidak. Pedagang itu pada dasarnya minta keuntungan. Kalau ada pesanannya untuk besok ya dia sudah jauh hari udah belanja barang bahan-bahannya kan seperti itu. Kalau tujuannya untuk mencapai sebanyak-banyaknya pengikut, sebanyak-banyaknya subscriber atau sebanyak-banyaknya follower, ya tadi sekali lagi kita tinggal hanya mengasih label ini aja nih, hanya mengasih label yang menjelaskan kalau snack ini, barang ini adalah dari kita, gitu ya. Seperti musim-musim kampanye seperti itulah. Musim ya kita sudah tahu ya, sudah beberapa kali mengalami beberapa kampanye kan gitu. Ada juga yang jelas-jelas tuh, sampai bantuan gubernur, bantuan presiden, bantuan bupati kan jelas. Jadi kan dari bupati, dari gubernur nggak apa-apa masalahnya. Ya, jadi kalau bisa masalah antrian tuh jangan sampai ngantri lah, karena memang secara ini satu desak-desakan. Yang kedua juga yang nantinya juga tidak hanya anak-anak muda, yang nantinya banyak anak-anak, bahkan banyak orang-orang yang sudah jompo kan gitu loh, yang sudah tua, yang sudah tidak kuat untuk jangan berdiri ngantri untuk berjalan aja kan sudah lebih baik dibagikan, memanfaatkan pemerintah setempat, dalam hal ini RT RW lah dimanfaatkan ya. Saya yakin lah semua RT RW pasti setuju dan menerima. Ya syukur mereka diberi, ya kita kan diberi honor atau apalah sehari berapa gitu, syukur seperti itu. Karena hanya di RT RW ini ataupun para koordinator ini hanya meminjam fasilitas rumahnya saja. Jadi nih kayak kita pedagang nih, kan tadi dihimbau sebelum zuhur atau zuhur sudah siap, kita setor ke panitia atau ke orang yang dermawan tadi, di setor nih, hitung itu udah dibayar kan, selesai kan, udah beres. Nah di sana di panitia itu dibungkus-bungkus lah seperti ini, atau langsung pesan aja, ngomongnya sudah dibungkus nih, dari orang-orang pedagangnya minta dibungkus, yang satu bungkus katakan 15.000 atau 10.000 atau berapa lah, yang satu bungkus seperti itu. Terus dari panitia hanya mengasih label ini aja, contoh aja, hanya mengasih label, udah selesai dan dikumpulkan di sana satu bendel kan, satu keset, tinggal bagikan saja, dibawa ke masing-masing RT RW atau ke koordinator PS. Nanti yang bertanggung jawab siapa? RT RW itu yang bertanggung jawab untuk dibagi kepada warga-warganya. Pasti RT RW ini jauh lebih tahu tentang warganya, mana yang warga yang tidak mampu, warga yang sudah tua, warga yang masih anak-anak, masih lebih tahu.
dibandingkan kita mengantri sudah panas, begitu cepit, ngantri belum tentu, kadang-kadang lama-lama ngantri ujung-ujungnya sudah habis barangnya, kan seperti itu ya kan. Jadi ya sekali lagi kita tidak melarang, sejatinya saya mendukung dengan adanya seperti itu, dengan adanya takjil gratis seperti itu, sejatinya kita mendukung, tapi hanya cara membagikannya saja ya, cara membagikannya saja yang memang harus dirubah, mestinya dirubah. Kenapa? Untuk kepentingan semua. Kalau tidak dirubah seperti ini saja terus, ya maka yang akan menerima dampaknya adalah para pedagang-pedagang yang tahunan, kayak pedagang es kelapa, pedagang es campur, pedagang es buah, pedagang cilok, pedagang yang khas Ramadan lah seperti itu. Itu akan hilang. Kenapa? Mencari yang gratis. Yang di jalan-jalan seperti ini nih, tapi nggak ada. Yang kayak kemarin saya videoin itu sudah nggak ada. Masyarakatnya atau rakyatnya sudah kesana semua, ngantri semua, gitu. Dan itu kan tidak, kalau sudah berjubel-jubel seperti itu bukan hal yang tidak mungkin, akan terjadinya suatu keributan atau macamnya tidak mungkin. Ya, jadi tolonglah, udah kok pada tinggal makan aja, kita pesannya bagaimana kita diberikan saja ke RT/RW-nya, dikasihlah komisi berapa gitulah. Lagian juga siapa sih RT-nya menolak gitu. Jangan kan kalau dikasih honor, nggak dikasih honor, tidak lah, untuk rakyatnya ini kok. Lagian juga mereka tidak rugi ini, tinggal diberitahukan aja, nanti pembagiannya semua ada di RT/RW masing-masing begitu. Jadi setiap rumah berapa orang ada, tinggal dihitung berapa. Atau kalau ininya aja per rumah bapak atau kakak juga bapak, ya gimana enaknya aja lah, tinggal diobrolkan. Masalah itu masalah teknis. Yang jelas kalangan seperti ini tidak efektif ya. Banyak yang komplain, terutama para pedagang nih yang pemasukan sebenarnya dia ada pemasukan di bulan suci Ramadan, seperti kayak dagang es, jualan tadi yang saya sebutkan tadi, jualan khas Ramadan itu berarti dia sudah tidak jualan karena konsumennya, masyarakatnya lari ke yang gratis-gratis tadi ya. Seperti itu ya. Jadi tolong nih untuk para pengurus, tolonglah dibicarakan lagi mekanismenya gimana supaya para pedagang juga sejahtera. Bukan hanya 3 hari itu yang dapat jatah, ini masyarakat desa ini hanya sekian 3 hari, dijatah 3 hari, pokoknya 1 hari 300 kali 3 hari berarti dapat 900. Pertanyaannya, apakah 900 itu cukup untuk 1 bulan? Dan itu 900 juga kan pastinya kan kotor tuh, belum dipotong modal kan, seperti itu belum dipotong modal berapa ya kan. Nah pertanyaannya, apakah keuntungan yang selama 3 hari berjualan di pasar bazar itu apakah akan menutup cukup untuk 1 bulan? Tidak. Makanya ini ayolah pikirkan bersama-sama bagaimana solusi baiknya. Yang saya tawarkan tadi dibagikan ke RT/RW, jika kebanyakan angkatlah seorang beberapa orang untuk menjadi koordinator, kan begitu. Itu jauh lebih aman, jauh lebih efisien, jauh lebih tertib untuk mengena semua, begitu ya, tidak merugikan semua, untuk semua. Toh di sana juga pada panitia tetap aja jaga, tetap aja kerja, ini juga tetap kerja, jadi teman. Bedanya melibatkan pemerintahan desa, dalam hal ini RT/RW. Ya itu saja ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi lah, kalau bisa tahun ini dirubah, kalau bisa nih tahun ini dirubah. Kalaupun sudah terlanjur memang mekanisme seperti itu ya, mudah-mudahan aja tahun depan bisa dirubah lah. Dan kami sebagai masyarakat yang mendukung pada dasarnya seperti itu, mendukung penuh 100% untuk kita mendukung. Kita mendukung dan syukuri dengan adanya hal seperti itu, sehingga di desa ini tidak ada yang kelaparan lah, tidak ada istilah tidak punya makanan untuk buka puasa, tidak ada dengan adanya seperti itu. Walaupun susah-susah payah mengantri seperti itu ya. Itu saja, semoga kedepannya bisa banyak
manfaat lagi. Dan untuk donaturnya semoga Allah berikan kelapangan rezeki sehingga terus berbagi, sehingga dengan hartanya beliau diselamatkan diselamatkan dari api neraka. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.